Kami menghimbau kepada jemaat online GBI MPI, dapat bergabung dalam KUL online, yang akan diadakan Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Pembicara, Pendeta Sabta Tandi. Melalui Zoom, informasi selengkapnya dapat menghubungi 0811 172 2020. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita berjumpa lagi di Menara Doa hari ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Tuhan akan memberikan nasihat-nasihat yang baik melalui hambanya. Mari kita siapkan hati, pagi hari ini kita akan awali dengan doa. Kita akan naikkan syukur kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Engkau Allah yang luar biasa, penuh kasih ya Tuhan Yesus. Kami merasakan kasih-Mu pagi ini ya Bapa. Tidak henti-hentinya hati kami mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. Karena kami bisa berada di tempat ini. Kami bisa berada di layar handphone. Kami bisa berada, kami menyaksikan ibadah kami ini Yesus Kristus. Kami percaya Bapa Engkau akan menjamah kami ya Bapa. Tidak terbatas dimanapun kami berada. Roh-Mu ada di mana-mana ya Tuhan Yesus. Untuk memenuhi kami, memberi kami kekuatan yang baru ya Tuhan Yesus. Biarlah hati kami selalu haus akan Engkau ya Tuhan Yesus. Mari jamah kami ya Tuhan Yesus. Kami mau memuliakan nama-Mu ya Allah kami. Kehendak-Mu lah yang jadi di setiap hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, layakan kami, naikkan syukur kami hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap memuji Engkau. Haleluya Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati, kita mulai menyembah Dia. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
Yesus. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Engkau baik Bapa, kami percaya Yesus, Engkau Allah yang penuh kasih ya Bapa. Kami merasakan kasih-Mu di tempat ini ya Bapa, di setiap rumah kami Yesus. Kasih-Mu melingkupi kami Allah kami. Oh Kau Allah yang setia, Kau penuh kasih Yesus. Mari jamah kami lebih lagi Allah kami. Kami tidak tahu ya Tuhan Yesus, dengan apa kan kami balas. Hanya sembah sujud kami Yesus yang bisa kami berikan kepada Engkau ya Allah kami. Mari semuanya kita sembah. Oh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain
Bapa. Mari kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat-Nya. Oh Tuhan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Oh, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Rasakan kasih-Mu. Engkau ada di tempat ini, Yesus. Engkau ada, ya Bapa. Kami naikkan syukur kami. Kami kan naikkan syukur kami buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, Yesus. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Kami sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Kami naikkan syukur, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu, Yesus. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Apa hidupku, mari semuanya lebih dalam bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Lama-lama. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita, katakan bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah
dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Oh, hadirat, hadirat, hadirat kasih-Mu ada di sini. Kami rasakan Bapa, Kau-Allah yang penuh kasih. Oh Tuhan, hadirat, hadirat. Dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal kita naikkan syukur kita dengan segenap hati kita nyanyikan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama dari awal, lebih dalam lagi kita masuk di dalam hadirat-Nya. Katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya saat umat seakan-akan dengan senap hatinya berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi, oh Jesus, hadirat kudus-Mu penuhi badan, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus
penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Aku bersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku nyanyi Hosana, bagi Yesus. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari semuanya ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari semuanya lebih dalam ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Mari lebih dalam ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Oh Tuhan, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari semuanya lebih sungguh ku nyanyi Hosana, oh, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan, di menara doa ini kami mau berkata, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami merindukan Tuhan. Sungguh kami rindu Tuhan selalu ada dalam hadirat-Mu. Bisa memuji, menyembah-Mu. Mengalami ya Tuhan jamahan kasih-Mu. Hari ini Bapa, di dalam nama Yesus kami mau katakan kami semua mencintai Tuhan. Kami semua mengasihi-Mu Tuhan. Tuhan, urapi kami, jamah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, jamah kami. Kami butuh Tuhan. Kami butuh Roh Kudus-Mu. Kami butuh Engkau Roh Kudus-Mu. Mari datang pada Tuhan saudaraku. Tuhan, Engkau baik. Engkau baik. Engkau baik. Engkau sudah tolong kami. Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah melindungi kami. Engkau sudah menyembuhkan kami. Makasih Tuhan. Makasih ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Mari buka suara ibu bapak. Mari datang pada Yesus sekarang. Kita ada di menara doa. Kita ada dalam hadirat Tuhan sekarang. Terima kasih ya Tuhan. Makasih Yesus. Makasih ya Tuhan. Makasih Roh Kudus. Makasih ya Tuhan. Makasih Tuhan. Tuhan, aku berdoa. Ya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan. Anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang ya Tuhan dalam pergumulan yang sangat berat. Ya Tuhan, kesedihan yang begitu mendalam. Biarlah Tuhan hiburkan, kuatkan, lepaskan ya Tuhan. Makasih. Pulihkan ya Tuhan, pulihkan ya Tuhan jiwa kami. Terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan jadi gembala buat kami. Engkau Tuhan jadi gembala buat kami. Engkau yang menyegarkan jiwa kami. Terima kasih urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saudaraku yang Yesus, ya kan, kita akan membahas ya kan, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan pengaruh yang makin besar ya kan, dengan cara kita melakukan pembaharuan pikiran. Yaitu dengan cara apa? Bagaimana caranya, saya kan judul khotbahnya adalah bagaimana caranya memiliki pikiran yang sehat. Kenapa kita perlu memiliki pikiran yang sehat? Saudaraku Yesus. Karena pikiran kita ini adalah, saudaraku, harta yang paling penting. Harta yang paling berharga. Ini pikiran kita. Katakan amin. Nah,
Coba kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 2. Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam terjemahan lain kata pembaharuan budi itu changing the way you think. Ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudaraku yang Yesus, kalau kita mau memiliki kekuatan dan pengaruh yang makin besar, saudaraku, ya kan? Hari ini kita akan bahas yaitu ya kan kita harus bertekun melakukan yang namanya pembaharuan budi, ya, pikiran yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saudara, saya ingin bagikan bahwa pengaruh kita nggak bisa dilepaskan daripada apa yang ada di dalam isi daripada kepala kita. Makanya saudaraku yang Yesus, bicara pengaruh ini bicara apa sih? Teladan sebenarnya tuh. Ya kan? 1 Timotius 4 ayat 12 katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Nah, jadi untuk bisa jadi teladan saudara, selalu yang ada pikir aku mau jadi teladan. Ini yang harus tahu tiap hari. Kayak kemarin kita bahas ya saudara bahwa ya kan kita ingin tiap hari bisa mempengaruhi orang, ya kan, untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin cinta Tuhan. Lalu apa yang harus kita buat, saudaraku? Nah, itu yang kita ini. Tapi hari ini, saudara, tiap hari kita harus berpikir, aku ini harus jadi teladan, ya kan? Dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dalam kesucian. Caranya untuk jadi teladan, saya harus bagaimana? Saya harus memelihara pikiran yang sehat. Katakan amin. Pikiran yang sehat. Sekali lagi saya katakan, saudara kudus, mengapa kita perlu memiliki, memelihara pikiran yang sehat? Pikiran kita adalah harta yang paling penting dan paling berharga. Kalau kita tidak mengendalikan apa yang seharusnya kita pikirin, kita tidak kendalikan pikiran kita. Pikirannya negatif terus, pikiran yang jelek terus, pikiran yang jahat terus. Saudaraku, pikiran-pikiran ya kan saudaraku, ya kan? Ya saudara, yang selalu yang negatif, dampaknya apa? Maka perasaan kita akan hidup dengan perasaan apa? Stres, depresi, kacau. Sebaliknya, saudara, kalau kita bisa pelihara pikiran yang sehat, maka kita bisa hidup dengan perasaan apa? Damai sejahtera, kebahagiaan, dan ketenangan. Katakan amin saudara. Kenapa kita perlu ini saudara? Renungan Menara Doa hari ini adalah saudara mau berkata kepada diri saudara, aku mau pelihara pikiran yang sehat. Katakan amin. Aku mau jaga kesehatan pikiranku. Coba sama-sama tulis di chat, saudara berkata bersama dengan saya. Saya mau memelihara pikiran yang sehat. 1, 2, 3. Saya mau memelihara pikiran yang sehat. Saya mau jagain pikiran saya. Kenapa? Karena pikiran kita adalah harta yang paling penting, paling berharga. Iblis, saudaraku, senantiasa ya kan berusaha menyerang dan merusak bukan perilaku kita, tapi apa? Pikiran kita. Sebab pikiran kita yang akan menentukan segala aspek daripada kehidupan kita. Kalau kita salah berpikir, ya kan, di dalam apa saudara? Dalam pekerjaan kita, dalam usaha dan bisnis kita salah berpikir. Pikiran kita kacau lah bisnisnya ikut kacau. Kalau saudara dalam berumah tangga, pikirannya kacau. Ya kan, pikiran kacau dengan istri atau dengan suami, pikiran yang negatif dan jahat segala macam, pikiran tuh pasti akan kacau juga rumah tangganya. Saudara bisa mengerti sini. Kalau saudara melihat, saudara kan masa depan yang lebih jauh lagi, pikiran lebih, ya kan kacau, maka masa depan jadi kacau. Hari ini, saudara Kristus,
kita harus sadari bahwa pentingnya memelihara pikiran yang sehat. Jadi pikiran kita ini sebenarnya medan peperangan rohani. Ulang-ulang saya mau katakan. Ya, medan peperangan rohani melawan siapa? Iblis yang suka kasih ide sama kita. Ide jahat, ide yang negatif. Saudaraku. Ya kan? Lawan apa lagi? Dosa, manusia lama kita. Ini di sini saudaraku, manusia lama kita. Yang selalu mengandalkan kekuatan, yang tentang ego, tentang arogan, tentang semua ini manusia lama kita saudaraku. Yang ceponya ambilnya keputusan jangka pendek. Juga pengaruh-pengaruh daripada dunia adanya di sini saudaraku. Ya, makanya kita harus memelihara pikiran yang sehat. Mungkin saudara tanya, Pak pikiran yang sehat itu apa sih? Ada nggak sih di Alkitab? Ada di Alkitab. Rasul Paulus menulis tentang ya kan pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat. Dari mana? Di mana? Filipi 4 ayat 8. Ini yang namanya pikiran yang sehat. Kita akan baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar. Coba semua yang benar. Pertama. Kedua apa? Semua yang mulia. Semua yang adil. Semua yang suci. Semua yang manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan. Dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Ini pikiran yang sehat. Katakan amin. Kalau kita sudah pikirkan pikiran yang sehat. Maka perkataan kita pasti perkataan yang sehat. Katakan amin saudara. Ya kan perkataan yang baik, yang benar, yang sehat. Yang seperti ini saudara. Nah, oleh karena itu saudara Kristus, coba di dalam kesempatan ini. Ya, saya ingin mengajak setiap kita termasuk saya. Saudara, coba kita mulai memikirkan kembali. Pikirkan kembali pemikiran-pemikiran kita. Keyakinan-keyakinan kita. Karena pemikiran dan keyakinan itulah yang menentukan pilihan-pilihan. Keputusan-keputusan yang kita ambil. Yang ngerti katakan amin. Pilihan atau keputusan ini bicara tentang kelakuan. Perbuatan kita. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini katakan. Coba dipikirkan ulang lagi pikiran. Ya kan apa kan setelah kita pikirkan saudara ya kan segala aspek hidup kita. Dalam hal apa? Dalam hal coba saudara kerohanian. Iman pengharapan kasih, tentang kasih, ya kan? Tentang iman pengharapan kasih, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Ya kan? Coba kerohanian. Sampai di mana? Coba kita pikirkan kerohanian. Coba saudara pemikiran saudara tentang kesehatan. Pernah gak saudara mikirin kesehatan? Pernah gak saudara berpikir bahwa aku sih maunya kalau memang masih diizinkan hidup di dunia ini. Aku mau terus bisa berbuah, berkarya, bekerja, menghasilkan sesuatu. Kalau aku sebagai seorang hamba Tuhan, kalau bisa, masih terus bisa mengajar firman, masih bisa berdoa, masih bisa melayani. Ya kan? Ketika aku enggak bisa melayani lagi. Dan harus dilayani sama orang. Sepertinya itu aku minta. Kalau bisa itu tidak terjadi atas hidupku. Kita pikir seperti itu. Ini mungkin pemikiran. Aku doa Tuhan. Kalau aku sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Nggak lakukan apa lagi. Pasti dan tugas sudah semua selesai. Saya pikir nggak usah diperpanjang Tuhan waktuku di dunia ini. Kemana-mana harus didorong-dorong. Makan harus disuapin dan lain sebagainya. Itu pemikiran soal kesehatan. Pemikiran itu. Yang dimana nanti akhirnya kita bisa jadikan doa kita. Otomatis kita akan jaga apa? Dampaknya apa? Aku mau jaga kesehatan. Sekarang saya lagi sehat. Saya mau makan ya makanan yang sehat lah. Kalau bisa makanan yang gak sehat sekali-sekali ya boleh. Tapi apa yang harus dimakan. Bukan apa yang selalu aku ingin makan. Aku akan olahraga. Aku jaga benar kesehatan. Karena inilah pemikiranku, inilah doaku, inilah harapanku. Katakan amin saudara. Aku ingin terus berbuah, katakan amin. Terus saudara bisa melihat lagi pemikiran tentang hubungan. Apa coba semua, kalau berhubungan, kalau ngomong sama orang.
Kayak bos saja kah? Kita jadi Tuhan semuanya. Kata-kata kita dalam berhubungan, kita pikirkan lagi, evaluasi lagi. Kita perlu pikir, saudaraku. Ya kan? Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan orang lain. Cara kita. Apakah kita ingin menjadi berkat? Ya kan? Apakah kita ini bermanfaat, berbuah, atau bisa mendorong orang bisa dekat Tuhan? Apa yang membuat orang, ya kan, semakin jauh dari Tuhan dan tidak mau kenal sama Tuhan karena berhubungan dengan kita perlu soal keuangan, pemikiran kita soal keuangan, saudaraku. Bagaimana kita mendapat uang, mengelola uang, membelanjakan uang, menabung, menginvestasi, menabur. Coba saudara mulai, saudara selaraskan itu dengan firman Tuhan. Katakan amin. Karena kita sedang bicara tentang aku mau jadi berkat. Kekuatan menjadi memiliki pengaruh. Di sini kita pikir. Pernah gak saudara mulai berhenti sejenak? Ya kan? Pikirkan pemikiran-pemikiran kita. Yang kadang-kadang ini salah loh pemikiran kita. Ini harus dirubah. Keyakinan salah. Ada kan orang punya kan yang penting punya dulu. Ada orang segala sesuatu untuk ya, itu banyak hal. Saya gak bisa terlalu detail. Tapi paling tidak supaya nggak melebar kemana-mana, ya saudaraku, coba kita pikirkan lagi pikiran kita, keyakinan kita sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Kita baca. Ini saudara, Efesus 4. Dari Efesus 4. Saya ingin ajak, ini yang sangat basic, yang dasar. Ini yang jadi pemikiran kita, yang kita mau, aku setuju dengan firman ini, aku iya, katakan iya, dan aku akan minta anugerah dari Tuhan supaya aku bisa melakukan firman ini. Katakan amin. Kita baca Efesus 4 ayat 22 sampai 24 yuk. Ya kan? Terus sampai 32. Ini pemikirannya. Ini yang jadi renungan kita pada saat ini. Kita baca 1 2 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Manusia lama kita dulu suka ngomongnya negatif, mikirnya negatif terus. Mikirnya jahat terus sama orang. Pikirannya curiga terus. Pikirannya ya, jangan gampang-gampang bantu orang. Cari duit susah. Kita mau membenarkan bahwa kita ini pelit. Ya kan? Kalau kita mau mumpung hidup ya kan sekali. Omonglah, lakukan. Ini coba-coba mungkin dievaluasi. Itu manusia lama kita. Saudaraku, manusia lama. Berhubung dengan manusia lama. Firman Tuhan katakan tanggalkan itu. Buang. Tanggalkan. Lalu saudara apa kan? Ya kan? Karena itu kan menemui kebinasaan. Ya kan? Kalau dulu semua orang harus. Ya kan? Muji kita. Semua harus memberi kepada kita. Semua harus nurut sama kita. Kita seperti kayak tuan dulunya. Atau nyonya besar. Itu manusia lama. Nah sekarang ya kan itu kan kalau kita jalani terus itu akan menyesatkan kita. Nah ayat 23 dikatakan inilah perintahnya. Kalau kita mau hidup kita berdampak, punya pengaruh, berbuah lebat. Saudara membawa orang-orang bisa semakin dekat dengan Tuhan. Nama Tuhan diperbaharui. Apa saudara 23 baca keras. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dalam roh dan pikiran. Diperbaharui roh dengan apa? Dengan cara apa? Doa, muji, nyembah. Bahasa roh. Diperbaharui roh kita. Urapan naik. Katakan amin saudara. Pikiran diperbaharui dengan apa? Firman Tuhan. Terus diisi dengan firman Tuhan. Katakan amin. Pemikiran firman Tuhan. Ini ya. Dan mengenakan. Ini tindakannya. Manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ini konsepnya. Lalu Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat Efesus, saudaraku. Apa prakteknya? Manusia lama tanggalkan pakai manusia baru. Prakteknya apa? Yang pertama yang dia sebut adalah dusta. Coba kita baca sama-sama. Ayat 25 sampai 27. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta. Dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Kata pertama.
yang disebut oleh Rasul Paulus ketika dia menasehati supaya kita menanggalkan manusia lama kita dan pakai manusia baru dengan cara terus diperbarui roh kita dan pikiran kita. Kata pertama yang harus dibuang adalah apa? Dusta. Kenapa kok dusta? Karena kita bukan lagi anak iblis. Kita adalah anak Tuhan. Dulu kita anak iblis, bapak segala dusta. Kalau kita ngaku anak Tuhan, tapi kita tidak pernah lepas dari perkataan dusta, orang jadi kontradiksi ini jadinya. Ini anak siapa? Katanya anak Tuhan. Ini yang pertama dia bilang, buanglah dusta dan berkatalah benar. Kita anak Yesus, aku adalah jalan, kebenaran dan hidup. Ini pemikiran yang harus ada di pikiran kita. Masukin dalam pikiran kita. Ya aku ini anak Tuhan loh. Dia kan bukan anak iblis. Bukan anak daripada bapak segala dusta. Ini firman Tuhan katakan. Ya kan jangan berdusta. Terus ayat 26. Apabila kamu menjadi marah. Nasihatnya apabila kamu menjadi marah. Artinya kita bisa marah. Tapi harus tahu. Jangan sampai melewati batas garis. Batas-batas. Ada batasan-batasan. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya kalau kita marah ya marah. Tapi jangan dilanjutkan marah dengan benci. Gitu saudaraku. Jangan marah. Yesus pernah marah. Ya selesai. Marahnya adalah karena ada ketidakberesan, ketidakbenaran, ketidakadilan. Saudara bisa mengerti ini, katakan amin. Jangan berhenti, ya kan? Dan janganlah memberikan kesempatan kepada, seringkali dalam kemarahan, saudaraku, kalau enggak dibatasi, enggak dikuasai diri kita, ini pemikirannya nih. Makanya kalau bisa dalam pikiran udah ditaruh nih, pikiran kita, di setting, aku enggak mau marah. Karena biasanya di dalam kemarahan yang tidak terkendali. Kadang-kadang susah untuk kendalikan kemarahan saudaraku. Kalau kita nggak mulai dulu dengan ngerem. Nggak marah. Karena iblis pada waktu kita marah. Saudara, iblis bisa mengambil keuntungan dari situ. Berapa banyak orang saudara karena marah masuk penjara. Sekarang kan banyak video-video yang saudara lihat kan. Terakhir tuh hanya karena hampir aja senggolan. Dua-dua keluar dari mobil. Lalu dua-dua marah. Yang satu seperti kayak nantangin. Yang satu kepancing marah. Pakai baseball jebret. Akhirnya kan masuk. Iblis yang bermain kan. Akhirnya apa saudara? Dia tidak bisa lagi produktif di hidupnya. Ini yang hati-hati. Banyak orang hanya karena kemarahan lewat kata-kata. Akhirnya keluar kata-kata yang di sini makanya saudara kata-kata yang segala macam akhirnya masuk. Nah, oleh karena itu saudara di sini mulai Tuhan ajar kita yang dasar dulu. Yang dasar dulu perbaharuannya. Saudara bisa mengerti maksud saya di sini? Katakan amin. Nah, kita baca lagi ayat 28 ya. 28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Nah, sekarang yang dibahasnya mencuri. Saudara, pencurian. Kalau saudara makan tahu 5, ngaku 2, ini mencuri bukan? Ini sama dosanya saudara dengan dosa pembunuhan di mata Tuhan. Mencuri jangan. Ini kan kadang-kadang kita pikir masih hal yang biasa gitu. Nah Tuhan mau ini coba dirubah pola pikirnya. Kalau enggak kebablasan. Dia akan curi yang tadi uang. Saudara jadi apapun, jadi pegawai, nanti gampang. Coba belajar ini. Oh bisa ini kan, di pikiran nih kan. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Ini saya sederhana aja kan. Tapi bisa pencuri macam-macam. Koruptor itu pencuri sebenarnya. Cuman istilahnya lebih halus. Itu pencuri. Apa yang bukan hak kita, jangan. Saudaraku, jangan ambil apa yang bukan hak kita. Ini firman Tuhan katakan, kalau kita mau memakai manusia baru. Ya.
Terus lagi di sini saudara kita akan baca sama-sama. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya dia ada hasil. Bukan dia mencuri, tetapi justru dia memberi. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Manusia lama kita suka mencuri. Tapi manusia baru Tuhan inginkan supaya kita suka memberi. Manusia lama kita sukanya berdusta. Tapi manusia baru Tuhan mau supaya kita berkata benar. Manusia lama kita biasa marah. Akhirnya apa saudara? Iblis bisa bermain dalam hidup kita. Saudara, nah ini yang poin-poin ini. Terus ayat 29 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan ada perkataan kotor. Ya kan saudara, perkataan kotor sering bisa diterjemahkan sebagai perkataan yang bisa perkataan jorok. Ya kata-kata kotor, saudara sudah mengerti ini. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk apa? Membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh apa? Kasih karunia. Kita kan gini saudara, harusnya di dalam pikiran kita, di dalam hati kita adalah satu keinginan. Supaya semua orang bisa beroleh kasih karunia Tuhan. Kalau setiap orang dapat kasih karunia, itu artinya apa? Akan ada banyak orang mendapatkan saudara sesuatu yang sebenarnya tidak layak untuk dia terima. Kenapa kita menginginkan seperti itu? Kalau kita menginginkan seperti itu seperti kita sudah menyadari sesadar-sadarnya bahwa hidup saya ini adalah anugerah. Saya pun bisa jadi begini, saya bisa punya ini, saya bisa begini, begitu, bisa ada di sini dan di situ. Semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Dan aku ingin setiap orang pun memiliki hal yang sama. Pikiran ini pikiran manusia baru. Kalau pikiran manusia lama, jangan biar aku saja. Orang jangan dapat aku. Kalau aku gak dapat, orang lain gak boleh dapat. Tapi manusia baru selalu menginginkan baik dari kata-kata saja supaya orang beroleh kasih karunia. Katakan amin. Ya saudara, ayat 31 sampai 32 kita baca sama-sama. Ini nasihat lagi. Ini pemikiran-pemikiran berupa yang harus kita terima ini saudaraku. Jangan cuma sekedar ya baca, kita sudah tahu ini semua. Tapi Paulus menasehati jemaat Efesus. Ini kota Efesus jadi tempat saudara. Kegerakan revival itu selama berapa? 400 tahun. Saudaraku. Yang pada ujungnya Tuhan akhirnya apa? Tegur jemaat Efesus. Karena telah meninggalkan kasih yang semula. Tapi dia sudah mengalami jadi pusat kekristenan. Cukup lama pada waktu itu saudaraku. Ya kan? Karena mereka ini jemaat yang spesial dikasih. Ini loh. Perubahan pikiran. Saya berdoa biarlah kita terus diubah pikiran kita. Katakan amin. Ini penting. Pikiran yang sederhana dulu. Yang dasar dulu itu. Dari ayat-ayat ini. Terus ayat 31 kita baca. 1, 2, 3. Segala apa? Kepahitan. Segala kegeraman. Segala kemarahan. Segala pertikaian. Dan segala fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan dibuang semua. Saudaraku. Lalu diganti dengan apa? Saudara, yang diisi dengan apa? Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi kita boleh saudara pikirkan lagi pemikiran kita. Ya kan? Pemikirannya begini. Selama ini kita berpikir ngomong bohong dikit mah gak masalah lah. Kibulinnya dikit gak apa. Gak ngomong benar. Coba pikirkan lagi. Pikiran ini benar apa enggak sesuai dengan firman. Itu maksud saya. Ini terus kita kaji. Kita kaji saudaraku. Ya kan? Marah. Kita simpan. Kadang-kadang orang marahnya keluar. Ada orang marahnya di dalam. Dia gak keluarin tapi dia marah di dalam. Sama orang dia marah. Itu kan makan dalam jadinya saudara. Itu makan dalam. Itu akan merusak daripada perasaan dia sendiri. Melukai. Merusak pemikiran. Dan merusak daripada kehendak. Akhirnya merusak apa? Jiwa dia.
Apa masih perlu marah? Ya kan saudara, itu poin-poinnya. Mencuri. Ya kan? Ada kebutuhan, ada keinginan, tetapi tidak punya. Apa perlu aku ambil ini? Selama ini kita biasa, apapun. Karena kita biasa nggak mau kerja, mungkin nggak mau, gampang, mau dapat menerima. Pemikiran-pemikirannya harus dikaji. Saudara bisa mengerti sini, katakan amin. Karena kalau kita tidak selaraskan pikiran kita dengan firman Tuhan, saudaraku, maka kita, ya kan saudara, hidup kita tidak akan pernah mengalami perubahan. Katakan amin. Oleh karena itu, cara memiliki pikiran yang sehat adalah yang pertama, saudara harus mengisi pikiran saudara dengan apa? Firman Tuhan. Tadi saya sudah baca firman Tuhannya. Isi ini semua. Apalin ini. Katakan ini dan doakan, aku ingin. Saudara, kita harus isi yang pertama, ya kan, pikiran kita dengan firman. Dan apa? Condongkan hati kita untuk mau melakukan. Condongin hati. Kalau kita nggak pernah condongkan hati kita untuk mau lakukan firman, kita nggak akan lakukan. Cuman kita dengar aja, kita isi, tapi hati kita nggak tahu, tapi kita tidak mau lakukan. Nah di sini saudaraku, ini yang membuat saudara hidupnya berdampak. Kita sudah bahas bagaimana Ayub seorang yang berdampak. Saudaraku, bisnis. Katakan amin saudaraku. Ya, yang kedua, yaitu apa? Bagaimana caranya memiliki pikiran yang sehat? Pertama, isi dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah saudara harus bisa melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang bisa merusak hidup saudara. Apa pikiran-pikiran merusak? Pikiran kita menghasilkan perasaan. Apa yang kita pikirkan akan menghasilkan perasaan kita. Kita sudah bahas, sudah berkali-kali tentang, saya bagi dah kelompoknya. Tiga besar lah. Perasaan yang bisa pikiran, ya, perasaan sebagai hasil dari pikiran yang merusak. Yaitu apa? Rasa sedih karena kehilangan. Saudara punya perasaan sedih karena kehilangan. Karena saudara pikirin terus apa yang hilang. Kehilangan orang yang cintai. Kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan anak. Kehilangan orang yang cintai. Dipikirin terus. Divisualisasikan terus. Dikatakan terus. Akhirnya apa? Rasa sedih. Ini merusak. Duka cita. Saya sudah kasih banyak contoh segala macam. Akhirnya iblis dapetin keuntungan. Karena rasa sedih yang dipelihara kelamaan. Itu menjadi satu luka. Dan iblis bisa memanfaatkan itu, rasa sedih itu. Katakan amin saudaraku. Nah saudara selesaikan nih. Rasa sedih karena kehilangan, bisa kehilangan orang. Tapi kehilangan juga karena kehilangan jabatan. Harus pensiun kah, harus dicopot, digeser. Itu juga bisa sedih karena kehilangan. Luka itu saudaraku. Kehilangan kesempatan apapun. Harus saudara selesaikan, jaga. Saudara lepaskan dari pikiran yang merusak. Katakan amin. Kehilangan handphone. Bisa juga saudara menjadi stuck dengan masa lalunya. Kehilangan uang karena ditipu oleh orang. Sedih jadinya. Luka. Dampaknya apa saudara? Biasanya habis dari rasa sedih. Bisa juga jadi rasa apa? Dendam. Saudaraku. Karena orang. Karena ini. Ya kan? Akhirnya ngujat. Buat yang enggak. Rasa bersalah. 3 ini saudaraku. Saya ingin bagikan kepada saudara bahwa kita harus melepaskan diri dari semua pikiran yang merusak. Ya kan? Dimana pikiran-pikiran itu yang menghasilkan rasa sedih karena kehilangan. Rasa bersalah karena kesalahan. Rasa dendam karena orang melukai dan bersalah kepada kita. Nah, iblis senantiasa berusaha saudara. Ya kan? Mengarahkan pikiran kita, ya kan, kepada pikiran-pikiran yang salah, ya kan, supaya, ya kan. Jadi ada satu kata di dalam Alkitab, Paulus dia tulis saudaraku, ya kan, demi keuntungan kamu. 2 Korintus 2 ayat 11 kita baca sama-sama yuk. 2 Korintus 2 ayat 11. Dikatakan gini, kalau aku harus mengampuni, saya pakai gini kan ya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Dan kita tahu apa maksudnya. Saudara tahu arti ayat ini? Maksudnya gini. Iblis tuh ingin pasti.
Dia akan kasih ide-ide di pikiran kita ketika kita sedang dilukai orang. Ada orang yang bersalah sama kita, berbuat jahat sama kita. Iblis akan kasih ide kepada kita supaya kita tidak mengampuni orang itu. Pelihara luka itu. Saudara bisa mengerti, kalau bisa buat pembalasan. Nah, Rasul Paulus katakan, kita harus ampuni, aku harus mengampuni. Supaya iblis tidak memperoleh keuntungan. Yang ngerti katakan amin. Jadi ini mas saudara-saudaraku. Yang ketiga, bagaimana cara kita memelihara daripada pikiran yang sehat. Ya kan, kita harus berfokus memikirkan hal-hal yang benar. Apa yang dimaksud dengan hal-hal yang benar? Pikirkan tentang Tuhan Yesus. Coba saudara selalu gak ada, taruh dalam pikiran kita nih. Pikirkan tentang Yesus. 2 Timotius 2 ayat 8 katakan, ingatlah ini. Maksudnya pikirkanlah ini. Yesus Kristus. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya katakan apa saudara? Coba kamu terus keep your mind on Jesus Christ. Taruh di pikiranmu. Mikirin teruslah yang Yesus. Yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan kepadamu. Maksudnya gini saudaraku. Ya dalam prakteknya. Kalau kita kena apa-apa. Contoh saya suruh doa. Ya setelah doa saudara pikirkan. Kalau Yesus dibeginiin. Ngalami ini. Menghadapi ini. Kira-kira apa yang Yesus akan perbuat. Pikirkan seperti itu saudaraku. Pikir kira-kira Yesus buat gimana. Kalau Yesus diginiin. Atau mau ini, mau itu. Kita sudah baca Alkitab. Kita baca Injil. Itu yang maksudnya. Pikirkan tentang Yesus. Katakan amin. Nah, Ibrani 12 ayat 3 lebih jelas lagi. Dia menjelaskan begini. Ingatlah selalu akan dia, akan Yesus. Yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya. Dari pihak orang-orang berdosa. Supaya kamu jangan menjadi apa? Lemah dan putus asa. Bayangin Yesus. Dia menderita sengsara. Ingat akan, pikirkan Yesus tuh. Ketika dia menderita sengsara. Pikirkan dia. Pikirkan dia. Jangan dia di atas kayak salib. Dia bisa mengucapkan kata-kata yang baik. Karena dia pelihara pikiran yang sehat. Katakan amin. Gak mungkin dia bisa ucapkan kata pertama. Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Kalau Yesus tidak pelihara pikiran-pikiran yang sehat. Nah, yang kedua adalah apa sih hal-hal yang benar yang harus kita pikirkan saudara. Pernah gak dalam hidup kita kasih satu ruangan saudara. Untuk mikirkan kepentingan orang lain. Bukan cuma mikirin kepentingan kita. Saudara bisa mengerti dikatakan amin. Pernah gak dalam waktu hidup saudara. Ya kan. Kalau bisa setiap hari. Dalam waktu-waktu setiap hari. Mikirin. Ya kan Tuhan. Ya kan? Yang kedua adalah pikirkan tentang kepentingan orang lain. Kita perlu mikirin kepentingan kita. Keluarga kita. Anak-anak kita. Semua tentang kita. Tapi coba saudara pernah pikirkan gak? Kira-kira aku bisa berbagi apa? Bagi senyum kah? Bagi turut simpati kah? Kasih kata-kata kekuatan kah? Atau kita bagi tenaga kita? Ya kan kita bagi waktu kita. Beberapa aku mau meringankan bagi uang sedikit tepat. Coba saudara mulai pikirkan ini. Ini untuk melatih. Saya sedang bicara tentang bagaimana menjadi orang yang hidupnya berdampak dan berpengaruh bagi orang lain. Semua dimulai dari pikiran. Katakan amin saudaraku. Ya kan? Ketika Tuhan, ya kan? Tuhan kasih kita penugasan untuk bangun gedung sekolah Bethesda. Bangun sekolah Bethesda. Karena Tuhan taruh di pikiran saya. Selalu saya pikirin kepentingan orang lain. Kepentingan jemaat. Saya bangun sekolah. Tuhan suruh bangun sekolah. Ya kan kita ini pertama-tama untuk memenuhi kebutuhan jemaat. Jemaat ada yang butuh anak-anak sekolah. Itu sekolah, itu untuk gereja, untuk jemaat. Tapi pikirin, kadang-kadang kita lihat jemaat ada inilah ini ngomong ini, segala macam, ada kebutuhan. Kita akhirnya mulai muncul. Lalu kita mulai bisa korbankan apa yang kita mau bisa buat, apa yang kita bisa lakukan
dan lain sebagainya. Katakan amin. Ya, ada orang kadang-kadang tanya istri, kenapa sih orang kalau ini nyarinya ke kamu ya? Kenapa gak si A ke si B? Kalau ada kebutuhan dan minta segala macam. Saya bilang begini, karena kita suka mikirin kepentingan orang lain. Kebutuhan orang lain. Lalu kita gimana bisa tolong? Itu yang pertama. Jadi seperti ada frekuensi gitu loh. Yang kedua, kita bangun hubungan sama orang. Kita mau nyapa, mau negur, mau bangun. Ketika kita selalu mikirkan kepentingan orang lain. Kedua, kita mau berkomunikasi dengan mereka. Yang ketiga, mereka dengan mudah mau datang ke kita. Aku ini punya kebutuhan, aku punya kesulitan. Apakah aku bisa ditolong? Saya bisa ngerti nih. Kalau kita penuh dengan kepentingan kita sendiri. Orang tuh udah tahu hawanya. Ini orang gak mungkin ngapain aku datang sama orang yang gak peduli sama aku. Saya bisa ngerti sendiri, katakan amin. Nah ini yang saya ingin dorong bukan tentang saya. Saudara Yesus, saya coba bagikan ini apa yang Tuhan sudah berikan dan ubah buat saya. Saya sudah lakukan dalam hidup saya. Katakan amin saudara. Ini penting. Jadi pikirkan tentang kepentingan orang lain. Filipi 2 ayat 4 katakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Bukan berarti kita gak mikirin kepentingan kita. Kita pikirin kepentingan kita. Tapi jangan cuman kepentingan ini. Tapi orang lain. Katakan amin. Saya ingin dorong untuk setiap kita. Khususnya yang ada di Holy Spirit Room. Ayo jadi pelaku firman. Katakan amin. Yang ketiga, bagaimana kita memiliki pikiran yang fokus dengan pikiran benar supaya punya pikiran yang sehat. Ya kan? Pertama pikir Yesus. Kedua pikirin coba kepentingan orang lain. Yang ketiga, kita harus pikir tentang kekekalan. Kekekalan. Kita tidak hidup untuk saat ini. Kita hidup untuk kekekalan. Katakan amin saudaraku. Kolose 3 ayat 1-2 katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang apa? Di atas. Bukan yang di bumi. Katakan amin. Setiap orang yang berpikir tentang sorga dan kekekalan akan selalu memikirkan Tuhan Yesus dan kepentingan orang lain. Tidak mungkin kalau saudara kalau saudara pikirkan, lalu nggak pikirkan Yesus, nggak pikirkan orang lain. Biasanya ada kaitannya. Karena kita pikirkan untuk jangka panjang, kekekalan. Karena kita mengarahkan pikiran kita ke sorga dan kekekalan. Maka hidup kita di dunia ini kita pikir, aku ingin pakai nih sesuatu. Nah ini yang namanya hidup yang berdampak. Tuhan juga mau pakai saudara menjadi orang-orang yang berpengaruh. Katakan amin saudara. Yang mempengaruhi orang-orang. Untuk bisa apa? Menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Katakan amin saudara. Saya berdoa. Ya kan? Saudara akan terus dipakai Tuhan. Diberkati Tuhan. Ya kan? Makin berpengaruh. Kata kuncinya adalah pelihara. Saudaraku, pikiran yang sehat. Katakan amin. Terus isi dengan firman. Buang pikiran-pikiran yang merusak. Arahkan pikiran kepada hal-hal yang benar. Yaitu pikirkan tentang Yesus. Pikirkan kepentingan orang lain. Dan pikirkan tentang surga dan kekekalan. Tutup mata kita akan berdoa saudaraku. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Aku bersyukur Tuhan. Untuk menara doa hari ini. Kami boleh ya Tuhan. Ya Tuhan dibukakan. Dinasehati. Dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami bisa mengubah pola pikir kami. Kami mau Tuhan memiliki pikiran yang sehat. Memelihara pikiran yang sehat. Dengan mengisi terus dengan firman-Mu. Mencondongkan hati kami untuk melakukan firman-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan kami mau melepaskan diri dari pikiran-pikiran yang membuat kami menjadi sedih. Rasa bersalah, rasa benci, dendam ya Tuhan. Bebaskan kami Tuhan. Kami ingin melihat betapa besarnya kasih-Mu, kesabaran-Mu kepada kami.
Terima kasih Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, bebaskan setiap kami. Terima kasih, pakai kami Tuhan, pakai hidup kami. Kami akan terus mengingat, memikirkan Yesus. Pakai kami untuk bisa ya Tuhan melayani, menolong banyak orang ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir di Menara Doa. Baik di dalam Holy Spirit Room maupun di Menara Doa online ya Tuhan, yang setia ya Tuhan. Ya Tuhan, setiap hari aku bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu yang setia ini. Berkat-Mu turun Tuhan buat mereka. Berkati mereka semua ya Tuhan. Yang kami semua akan jadi murid ya Tuhan, menjadi murid Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Tuhan Engkau hadir. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Pengampunan yang Tuhan berikan. Hidup kekal yang Tuhan berikan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Esra akan mengambil roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang meteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari saudara angkat kedua tangan. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.